Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah tradisi kuno yang bertahan meskipun zaman terus berganti? Sebuah tradisi yang menghubungkan manusia dengan alam, leluhur, dan pemimpin mereka. Itulah Seba Baduy, sebuah perjalanan sakral yang dilakukan oleh masyarakat suku Baduy. Seba Baduy bukan sekadar tradisi, ini adalah cerminan nilai-nilai mendalam yang dianut oleh masyarakat adat Baduy. Mari kita telaah lebih jauh tradisi luar biasa ini. Suku Baduy yang mendiami kawasan pegunungan Kendeng di Kabupaten Lebak, Banten, terbagi menjadi dua kelompok besar, Baduy dalam dan Baduy luar. Tinggal di antara keindahan alam yang menakjubkan, masyarakat Baduy menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya mereka dengan sepenuh hati. Masyarakat Baduy dalam, dengan pegangan teguh pada adat dan penolakan terhadap modernisasi, hidup sejalan dengan prinsip pikukuh atau aturan adat. Sementara itu, masyarakat Baduy luar sedikit lebih terbuka terhadap dunia luar, tetapi tetap menjaga jati diri mereka sebagai bagian dari komunitas Baduy. Tradisi Seba Baduy bermula dari zaman Kesultanan Banten. Pada masa itu, para leluhur Baduy membuat kesepakatan dengan Sultan Banten untuk tetap menghormati pemimpin pemerintahan, sekaligus menjaga kawasan tanah leluhur yang mereka anggap suci. Itulah sebabnya, hingga kini, tradisi ini masih dilakukan setiap tahun sebagai simbol kehormatan, rasa syukur, dan pengingat akan pentingnya harmoni. Prosesi Seba Baduy adalah ritual penuh makna yang dimulai dengan persiapan panjang. Warga Baduy, dalam dan luar berkumpul, membawa hasil bumi sebagai persembahan. Pisang, padi, madu hutan, semua adalah anugerah dari alam yang mereka anggap suci. Setelah itu, mereka memulai perjalanan panjang dari desa mereka menuju pusat pemerintahan Provinsi Banten. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Bayangkan berjalan sejauh lebih dari 100 km dengan hanya mengenakan pakaian adat, tanpa alas kaki, tanpa kendaraan, dan tanpa teknologi modern. Satu hal yang mengagumkan dari masyarakat Baduy adalah keteguhan mereka untuk menolak kemudahan yang ditawarkan dunia modern. Bagi mereka, keberhasilan perjalanan ini adalah bukti akan kekuatan fisik dan spiritual yang mereka terima dari alam dan leluhur. Setibanya di tujuan, masyarakat Baduy diterima oleh gubernur atau pejabat pemerintah. Mereka menyerahkan persembahan hasil bumi dengan penuh hormat sebagai wujud syukur atas dukungan pemerintah serta pengingat untuk menjaga hubungan harmonis antar manusia. Dalam prosesi tersebut, tokoh adat biasanya menyampaikan pesan-pesan bijak, mengingatkan tentang pentingnya keseimbangan alam dan pelestarian nilai-nilai luhur. Tradisi ini memiliki filsafat mendalam yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat Baduy. Dalam adat mereka, alam adalah ibu yang memberi kehidupan, sementara manusia adalah penjaganya. Harmoni antara manusia dan alam dianggap sebagai kewajiban suci. Dengan menyerahkan hasil bumi, masyarakat Baduy ingin mengingatkan pemimpin daerah dan masyarakat modern agar tidak lupa dengan tanggung jawab kita bersama untuk melindungi alam. Lebih dari itu, Seba Baduy juga menggambarkan sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh. Filosofi Sunda tentang berbagi pengetahuan, kasih sayang, dan saling menjaga. Cerita tentang Seba Baduy adalah cerita tentang cinta, kehormatan, dan ketulusan. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di tengah kemajuan zaman yang serba cepat, ada nilai-nilai yang tak lekang oleh waktu. Tradisi Seba Baduy mungkin tampak sederhana di permukaan, berjalan kaki, menyerahkan hasil bumi, menyampaikan pesan. Tetapi jika kita benar-benar mencoba memahami esensinya, tradisi ini sebenarnya adalah cermin dari apa yang kita lupakan dalam kehidupan modern. Sebuah cermin yang mengajarkan kita untuk bersyukur, menghormati, dan menjaga keseimbangan. Jadi, tahun depan ketika Anda mendengar tentang Seba Baduy, berhentilah sejenak untuk merenung. Luangkan waktu untuk menghargai masyarakat yang dengan teguh mempertahankan nilai-nilai mereka, meskipun dunia di luar terus berubah. Seba Baduy adalah pengingat bagi kita semua bahwa harmoni dengan alam, dengan sesama, dan dengan diri sendiri adalah esensi kehidupan yang sejati. Terima kasih telah bersama kami menyelami tradisi Seba Baduy, warisan luhur yang terus hidup dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bayangkan suasana pagi di pesisir Jawa, debur ombak yang lembut terdengar berpadu dengan riuh orang-orang yang berkumpul di pantai. Kain batik dan ikat kepala tradisional
menghiasi tubuh para nelayan dan sesepuh desa. Sebuah perahu kayu besar, dihias penuh warna, membawa tumpeng, kepala kerbau, bunga, dan hasil bumi lainnya. Hari itu, masyarakat merayakan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Sedekah laut. Apa sebenarnya sedekah laut itu? Bagi masyarakat pesisir Jawa, terutama di daerah seperti Cilacap, Jepara, dan Yogyakarta, sedekah laut bukan hanya seremonial, melainkan bentuk rasa syukur, sebuah doa bersama, ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan dari laut, tapi di balik itu, tersembunyi jejak sejarah dan hikmah budaya yang begitu dalam. Mari kita pelajari asal-usulnya terlebih dahulu. Tradisi ini dipercaya telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, hubungan manusia dengan alam seringkali dikaitkan dengan tokoh mistis atau cerita folklore. Salah satu yang paling terkenal adalah legenda Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Menurut cerita-cerita rakyat, para raja Mataram Islam memiliki hubungan spiritual dengan Ratu Kidul. Sebagai bentuk penghormatan atas peran laut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pemberi kekayaan maupun ancaman, digelarlah ritual seperti sedekah laut. Ritual ini dimaksudkan untuk meminta restu Ratu Kidul agar para nelayan selamat saat melaut. Namun, seiring waktu, sedekah laut tidak lagi hanya sebatas kepercayaan terhadap makhluk mistis. Kini, tradisi ini lebih banyak dipandang sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rezeki dari laut. Bagi yang belum pernah ikut serta, ritual ini sungguh menjadi pengalaman yang memukau. Ada beberapa tahap penting dalam sedekah laut yang dilakukan dengan penuh khidmat. Prosesi dimulai dengan kirap atau arak-arakan sesaji. Sesaji bisa berupa kepala kerbau, tumpeng, bunga-bunga, dan hasil bumi lainnya seperti padi, buah-buahan, atau aneka jajanan tradisional. Semua ini dihias sedemikian rupa dan diarak dari balai desa menuju pantai. Para peserta kirap biasanya mengenakan pakaian adat, menambah suasana sakral upacara. Kirap sesaji diramaikan pula dengan bunyi gamelan, tembang-tembang Jawa, atau bahkan doa-doa yang dipanjatkan sepanjang perjalanan. Warga desa, dari anak-anak hingga orang tua, turut menyaksikan tradisi ini dengan penuh antusiasme. Setelah tiba di pantai, sesaji tersebut dibawa naik ke atas perahu para nelayan. Perahu ini telah dihias meriah sebagai simbol harapan dan penghormatan. Kemudian, sesaji dihanyutkan ke laut. Prosesi ini mencerminkan doa para nelayan agar laut tetap memberikan keselamatan dan kekayaan bagi mereka. Momen pelepasan sesaji ini seringkali menjadi sesi yang cukup emosional. Beberapa orang mungkin menutup mata sambil berdoa, memvisualisasikan harapan mereka yang bergema bersama debur ombak. Setelah ritual utama selesai, masyarakat biasanya melanjutkan kegiatan dengan berbagai hiburan. Pagelaran seni seperti wayang kulit, tarian tradisional, atau lomba balap perahu menghiasi sisa agenda hari itu. Terkadang, ada lomba menghias perahu yang membuat pantai penuh dengan paduan warna dan kreativitas warga. Pagelaran tersebut menjadi wadah untuk merayakan kebersamaan, mempererat solidaritas komunitas, sekaligus mendokumentasikan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman. Sedekah laut mengandung makna yang dalam. Pada intinya, tradisi ini adalah tentang harmoni manusia dengan alam. Laut, sebagai sumber rezeki utama masyarakat pesisir, dianggap sebagai sahabat sekaligus guru. Melalui tradisi ini, masyarakat diajarkan untuk merawat dan menghormati laut, bukan sekadar mengeksploitasinya. Selain nilai spiritual, tradisi ini juga memiliki peran sosial. Sedekah laut mempererat rasa solidaritas antar warga. Semua orang bekerja sama, mulai dari menyiapkan sesaji, menghias perahu, hingga menggelar pagelaran seni. Tanpa kerjasama, ritual ini tentu tak akan berjalan lancar. Tidak hanya itu, acara ini juga menjadi daya tarik wisata budaya. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk melihat langsung prosesi sakral ini. Generasi muda pun diajak mengenal dan mencintai tradisi nenek moyang mereka. Dengan segala keindahannya, sedekah laut adalah pengingat bahwa kita, manusia, sangat bergantung pada alam. Selama ini, lautan menjaga kita, memberikan ikan, menjadi jalur perdagangan, bahkan menyimpan cerita-cerita budaya. Tapi apakah kita sudah menjaga laut seperti laut menjaga kita? Bagi yang berkesempatan menyaksikan atau ikut dalam sedekah laut, ada pelajaran penting yang bisa diambil.
bahwa rasa syukur, baik kepada Tuhan, alam, maupun sesama manusia, adalah fondasi kebahagiaan. Tradisi seperti ini bukan sekadar warisan nenek moyang, tetapi cerminan dari semangat gotong royong dan keikhlasan. Jadi, lain kali Anda berkunjung ke pesisir Jawa, luangkan waktu untuk menyaksikan tradisi sedekah laut. Dalam harmoni debur ombak dan doa manusia, Anda akan menemukan betapa kayanya di jiwa budaya negeri ini. Tradisi yang tidak hanya menghormati laut, tetapi juga memuliakan kehidupan itu sendiri.